Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Adik-adik, seperti yang kita ketahui bersama, pengisian PDSS terakhir tanggal 4 Januari. Nah, setelah tanggal 4 Januari itu akan segera diumumkan siapa saja siswa yang berhak mengikuti SNMPTN 2021 sesuai dengan akreditasi sekolah kalian tentunya. Nah, ini bagi anak IPA nih. Kalian masih ingat ya, hafal tentunya mapel-mapel apa saja yang dipersyaratkan dalam SNMPTN 2021. Ada 6 ya adik-adik ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, matematika. Nah, dari 6 mapel itu kalian perhatikan betul-betul grafiknya. Mapel apa saja yang grafiknya cenderung naik. Syukur misalkan dari ke-6 mapel itu semuanya mempunyai grafik yang naik. Nah, setelah kalian tahu grafiknya naik, nilainya berapa? Seberapa jauh jaraknya antara nilai yang kalian miliki dengan KKM di sekolah kalian? Itu juga menjadi pertimbangan. Setelah kalian yakin bahwa nilai kalian cukup baik, pilih 3 mapel. Dari 6 mapel yang ada, yang paling unggul itu apa? Nah, kalian bisa menentukan pilihan jurusan sesuai dari 3 mapel yang kalian miliki dan itu kalian rasa paling unggul. Setidaknya itulah gambaran bakat dan minat kalian. Jadi banyak sekali jurusan kuliah yang bisa kita pilih, tapi tentunya kita akan lebih baik jika memilih jurusan kuliah sesuai dengan bakat dan minat kita. Minat akan membuat kalian tetap semangat ketika menemui perkuliahan yang sulit. Sedangkan bakat itu akan membuat kamu lebih mudah untuk mengembangkan ilmu yang kamu dapatkan di perkuliahan. Selain bakat dan minat, apalagi yang harus kita pertimbangkan? Kita juga harus melihat dari kefavoritan jurusan yang akan kita pilih. Universitasnya, jurusannya, akreditasinya, dan peminatnya di tahun lalu sebagai pertimbangan ya, bukan angka eksak tetapi itu kita gunakan sebagai pertimbangan. Bisa saja di tahun lalu peminatnya banyak tetapi di tahun ini nanti 2021 peminatnya sedikit. Itu sangat mungkin terjadi. Nah adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 prodi jurusan IPA yang sepi peminat tetapi memiliki prospek yang cerah. Prodi apa sajakah itu? Simak baik-baik dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Ya, 5 prodi IPA sepi peminat tetapi berprospek cerah. Adik-adik, selain kita harus mencari tahu jurusan-jurusan apa yang favorit bagi peserta SNMPTN di tahun sebelumnya, kita juga perlu mencari tahu jurusan-jurusan yang sepi peminat tetapi berprospek cerah. Tentunya kita tidak hanya mencari jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat kita saja, tetapi kita juga harus tahu kira-kira jurusan itu prospek kedepannya seperti apa. Itu ya, peluang kerjanya di mana. Ya, banyak atau sedikit dan sebagainya. Itu juga menjadi pertimbangan kita dalam memilih jurusan kuliah nanti. Baik. Di video kali ini kita akan membahas 5 jurusan kuliah IPA yang sepi peminat tetapi berprospek cerah ke depannya. Ini sebagai persiapan kalian dalam memilih jurusan SNMPTN dan SBMPTN 2021 nantinya. Kita akan membahas jurusannya, apa saja yang dipelajari, dan prospeknya bagaimana. Simak baik-baik ya. Berikut adalah daftar prodi yang memiliki prospek cerah. Yang pertama adalah teknologi hasil perikanan. Apa saja yang kita pelajari ketika kita kuliah di teknologi hasil perikanan? Yang pertama adalah kita akan
diajari untuk menerapkan teknologi modern dalam sektor perikanan agar memberikan manfaat yang lebih optimal, gitu ya. Tidak sekedar teknologi sederhana, tetapi kita diajarkan teknologi modern supaya hasilnya lebih melimpah. Yang berikutnya adalah materi perkuliahan yang akan kita pelajari nantinya akan berhubungan dengan bisnis perikanan, manajemen industri, hingga proses setelah panen pada industri perikanan. Apa prospek dari teknologi hasil perikanan? Berbagai profesi baik di perusahaan swasta maupun sebagai staf pada instansi pemerintah, adik-adik, seperti Kemenristek serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adik-adik, jika kalian mengikuti berita-berita yang ada di akhir-akhir ini, kalian tentunya akan tahu seberapa besar prospek dari hasil perikanan di laut Indonesia. Karena Indonesia 2/3-nya terdiri dari laut. Begitu besar potensi kelautan Indonesia yang belum tergarap dengan baik. Nah, ini menunjukkan prospeknya sangat cerah ke depan. Baik, jurusan yang kedua yang memiliki prospek cerah tetapi sepi peminat adalah ilmu kehutanan. Kalian tentunya tahu Presiden kita Insinyur Joko Widodo adalah alumni ilmu kehutanan UGM, gitu ya. Nah, apa sih yang dipelajari dari jurusan ilmu kehutanan? Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan ekologi, teknologi hasil hutan, serta konservasi hutan. Saya pikir jurusan ini sangat cocok bagi kalian yang suka berpetualang, ya, naik gunung, masuk keluar hutan, dan seterusnya. Tidak hanya menanam, tetapi bagaimana cara merawat dan mengeksplorasi hasil hutan. Gitu ya, adik-adik ya. Bagaimana prospeknya? Banyak sekali. Beberapa di antara lain adalah menekuni profesi yang berhubungan dengan industri perkayuan, pemetaan hutan, serta pada bahan-bahan pelestarian dan konservasi alam. Berikutnya, tentunya bisa menjadi PNS di instansi pemerintahan seperti di lingkungan Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pendidikan, dosen misalkan ya, atau peneliti. Berikutnya adalah pada sektor swasta, lulusan ini dapat bekerja di bidang pemetaan hutan, industri kehutanan, industri perkayuan, dan badan-badan konservasi hutan lainnya. Oke, prodi yang ketiga yang sepi peminat tetapi memiliki prospek cerah adalah oceanografi, adik-adik. Dari kata ocean berarti kita tahu ya, ocean itu apa? Ya. Yang dipelajari dari oceanografi itu apa? Nah, kita tahu oceanografi itu adalah bidang studi yang menekuni berbagai aspek yang berhubungan dengan kelautan, seperti organisme laut, geologi di dasar laut, arus samudra, gelombang, dan ekosistem laut. Nah, terkadang di dalamnya itu ada terapan-terapan ya, ilmu-ilmu terapan yang bisa diterapkan dalam hal rekayasa lingkungan, perikanan, dan mitigasi bencana laut. Hampir sama seperti teknologi hasil perikanan tadi, kita tahu bahwa 2/3 dari luas negara kita Indonesia adalah laut, sehingga potensinya cukup besar ya. Prospeknya apa? Prospek dari oceanografi antara lain profesi sebagai peneliti ruang angkasa dan atmosfer, pengajar ya, bisa dosen dan lainnya, konsultan reservasi lingkungan, dan masih banyak yang lainnya. Secara umum jurusan ini sepi peminat dari tahun ke tahun, adik. Jadi kalau bagi kalian yang memiliki minat ke jurusan ini sangat besar peluangnya. Berikutnya prodi yang keempat yang sepi peminat tetapi prospeknya cerah adalah astronomi. Nah, ini sepi peminat mungkin karena tidak banyak yang tahu astronomi itu belajar tentang apa. Jika kalian tahu, astronomi adalah salah satu ilmu eksakta tertua yang fokusnya mempelajari tentang alam semesta dan benda-benda langit. Di jurusan ini dibutuhkan kemampuan dan minat yang kuat dalam matematika dan fisika. Satu-satunya ada di ITB ya, jurusan ini. Prospeknya bagaimana? Prospeknya adalah peneliti berbagai lembaga-lembaga penelitian, misalkan Observatorium Bosca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau sering kita sebut BMKG gitu ya, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
tentunya ada prospek-prospek lain ya di luar ini. Prodi yang kelima yang sepi peminat dan berprospek cerah adalah fisika. Jurusan ini berbeda dengan pendidikan fisika, adik-adik. Fisika di sini yang dimaksud adalah fisika ilmu murni, ya, fakultas MIPA biasanya kalau di universitas non IKIP dulunya ya. Nah, di fisika ini kalian akan mempelajari ilmu fisika lebih mendalam dan detail, ya. Nah, tidak seperti gambaran yang kalian pelajari di sekolah, tetapi di dalam jurusan fisika nantinya luas sekali adik-adik cakupannya. Ada banyak peminatan di dalam jurusan ini. Nah, peminatan yang ditawarkan antara lain fisika material, fisika nuklir, dan partikel. Masih banyak lagi sebetulnya ya. Kalau di tempat saya dulu, Universitas Brawijaya, itu banyak sekali peminatan fisika. Jadi ada fisika bio, fisika geo, fisika material, fisika metal, fisika instrumen, gitu ya. Ada fisika teori, banyak sekali peminatan yang ada di jurusan fisika ini. Nah, prospek dari jurusan ini terbilang luas, seperti di perusahaan telekomunikasi dan migas, BMKG, atau LIPI. Tentunya juga di lembaga-lembaga pemerintahan yang lainnya yang membuka peluang untuk jurusan fisika. Demikian adik-adik, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian menjadi lebih mantap lagi ketika menentukan jurusan mana yang akan kalian pilih. Tapi mohon diingat pesan saya, tidak ada satupun jurusan yang bisa menjamin masa depan kalian cerah. Semua itu tergantung kalian sendiri. Seberapa besar usaha kalian nantinya itu akan mempengaruhi seberapa cerah masa depan kalian. Oke? Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya masih dalam rangkaian SNMPTN, SBMPTN. Jangan kemana-mana, tetap di channel Permatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.